dugaan saya nih, ini kelompok ini ingin menjegal supaya Lanyala ini jangan sampai terpilih, supaya tetap menggunakan Undang-Undang Dasar 2002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Saat ini saya sedang bersama Bapak Muslim Arbi. Beliau adalah Koordinator Indonesia Bersatu yang juga Direktur Gerakan Perubahan. Apa kabar Bang Muslim? Baik, alhamdulillah. Baik. Iya. Teman-teman semua, kita akan berbincang tentang sebuah isu yang tiba-tiba saja menjadi perbincangan publik, yaitu tentang adanya pertemuan antara Presiden terpilih pada Pilpres 2024 yaitu Prabowo Subianto dengan paket calon pimpinan DPD RI yang terdiri dari Sultan Bakhtiar Najamuddin, GKR Hemas, Tamsil Lindrung, dan Yoris Raweyai. Nah, pertemuan ini diketahui berdasarkan foto-foto yang beredar di grup-grup WhatsApp pada Selasa malam tanggal 24 September 2024. Nah, pertemuan ini tentu saja menimbulkan tanya-tanya bagi paket calon pimpinan DPD RI yang lain yang terdiri dari A.A. Lanyala Mahmud Mataliti, Nono Sampono, Elviana, dan Andi Muhammad Ihsan. Apalagi karena di grup-grup WhatsApp itu disebutkan bahwa dalam pertemuan tersebut Prabowo merestui paket calon pimpinan Yoris dan kawan-kawan. Nah, ini tentu saja menimbulkan pertanyaan juga bagi publik. Pertama, karena Prabowo itu baru akan dilantik menjadi presiden pada tanggal 20 Oktober 2024. Sementara pemilihan calon pimpinan DPD RI pada tanggal 1 Oktober 2024. Artinya Prabowo akan dilantik 19 hari setelah pimpinan DPD RI dipilih. Nah, yang juga menjadi pertanyaan adalah kalau dilantik pada tanggal 20, artinya saat pemilihan DPD RI, status Prabowo masih sebagai Menteri Pertahanan. Nah, pertanyaan kita, apakah bisa seorang Menteri Pertahanan mengintervensi pemilihan calon pimpinan DPD RI? Sementara kita tahu bahwa DPD adalah merupakan lembaga tinggi negara, sementara Menteri Pertahanan adalah pembantu presiden, artinya di bawah lembaga tinggi negara. Nah, kita akan bertanya kepada Pak Muslim Arbi, apakah bisa seorang Menteri Pertahanan mengintervensi pemilihan calon pimpinan DPD RI, dan sebetulnya sedang apa yang terjadi dengan politik di tanah air kita sehingga hal seperti ini yang menurut saya janggal bisa terjadi. Pak Muslim, bisa disebutkan Pak Muslim? Ya, baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bung Maman, selamat malam semuanya. Selamat malam Indonesia. Saya memang menyayangkan, ya kan, karena melihat gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Yoris CS, ya, menemui Prabowo Subianto, ya kan, seolah-olah, mengharapkan restu dan seolah-olah klaim, ya kan, agar mereka ini direstui menjadi paket pimpinan DPD yang akan datang. Menurut saya ini keliru besar. Jadi saya sependapat itu bahwa posisi Prabowo Subianto hari ini sebagai Menteri Pertahanan definitif, ya kan. Kalaupun Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih itu nanti, bukan sekarang. Jadi keliru besar, ya, Tamsil CS, ya, bersama Yoris, ya kan, Ratu Kemas dan Sultan Najamuddin melakukan manuver-manuver seperti itu, dan kemudian itu seolah-olah ingin mencari simpati dan dukungan dari kelompok-kelompok aktivis dan di kalangan kaum intelektual di grup-grup WhatsApp. Nah, itu. Jadi menurut saya ini keliru besar. Kenapa keliru?
itu artinya bahwa mereka nggak paham sistem ketatanegaraan kita. Oke. Sangat pasti paham. Hmm. Loh, seorang menteri pertahanan itu, ya kan, itu kan pembantu presiden, Betul. ya kan? Jadi kenapa mereka datang minta restu kepada menteri pertahanan? Nah, itu dia. Ini keliru besar. Satu, ya kan? Jadi itu menurut saya bahwa kelompok dari CS ini memang sangat minim pengetahuan. Jadi kalau misalnya mereka menjadi anggota DPD pun sangat dipertanyakan itu. Masa anggota DPD punya kemampuan pengetahuan ketatanegaraan seperti itu kejadian anggota DPD itu loh. Kan kita harus kritik itu. Iya. Seorang anggota DPD harus paham struktur negara sesuai dengan undang-undang kita ini. Satu. Yang kedua, DPD itu lembaga tinggi negara selevel presiden. Betul. Yang ngapain dia harus pegang burung, maaf ya. Nyembah-nyembah gitu loh, ya kan? Nyembah-nyembah. Itu kan mengabarkan orang tidak percaya diri kan gitu dia. Betul. Harus minta restu, minta dukungan, ya kan gitu loh. Nah sekarang siapa yang nyuruh mereka itu? Nah, itu dia. Ya kan? Nah, kayak kan boleh dong kita curiga. Jangan-jangan memang ada skenario yang dimainkan. Karena apa? Selama 5 tahun kepemimpinan Lanyala Mataliti memimpin DPD, dengan gerakan-gerakan dan gebrakan-gerakannya, di antara yang paling menonjol adalah gerakan kembali kepada Pasal 45. Ya. Dan menurut saya itu yang paling tepat kali ini. Solusi bangsa ini adalah kembali kepada Pasal 45. Dan itu sudah hampir semua. Ya kan, ya gerakan-gerakan di berbagai daerah, di kampus-kampus, di kalangan masyarakat adat, ya kan, para para sultan, para raja Nusantara, ya kan, para akademisi itu semua, ya kan, gitu. Jadi menurut saya itu adalah yang paling tepat. Kembalikan. Nah, jadi dugaan saya nih, ini kelompok ini ingin menjegal supaya Lanyala ini jangan sampai terpilih, supaya tetap menggunakan Undang-Undang Dasar 2002. Padahal kita tahu Pak Prabowo sebagai ketua Gerindra yang di dalam ADRT itu mencantumkan di antara misinya adalah kembali ke Pasal 45. Dan ini kan sama saya memfitnah konflik ini kan itu dia gitu loh. Seakan-akan mereka ini loh keinginan Pak Prabowo seperti itu, ngapain mereka kesana ya kan melakukan gerakan-gerakan seperti itu. Ini nggak nyambung namanya. Nah, jadi menurut saya kira Pak Prabowo paham betul apa yang mereka lakukan. Jadi saya kira ini ya nggak usah dianggap lah. Ya nggak usah dianggap, nggak usah direspon. Bahkan kita minta, soalnya apa ini seolah-olah menjudge, mengklaim bahwa restu budaya demokrasi itu bukan restu. Persoalan bagaimana pemilihan ketua DPD itu internal DPD. Ya kan ngapain harus pegang harus minta restu. Ini kan gambaran orang tidak percaya diri kan itu masalahnya. Mungkin mereka lupa kali bahwa tanggal 1 Oktober Prabowo masih Menteri Pertahanan kali ya. Nah itulah masalah. Jadi menurut saya makanya ini langkah yang keliru, tergesa-gesa, tergopoh-gopoh dan cerminan orang tidak percaya diri. Masa jadi pimpinan nggak percaya diri bagaimana loh? Ya kan? Padahal itu tadi seperti yang disebutkan oleh Bung Maman tadi bahwa DPD itu dilantik 1 Oktober. Baru setelah itu tanggal 20 Oktober 9 hari kemudian baru pelantikan presiden. Dan sehari ini status Prabowo masih Menteri Pertahanan definitif. Betul. Ya kan? Nah jadi saya kira itu keliru. Nah jadi oleh sebab itu saya juga barangkali dengan segala hormat meminta, ya kan, memohon kepada Pak Prabowo Subianto agar mengklarifikasi apakah kedatangan mereka ini seperti itu, ya kan, mengklaim karena ini kan beredar luas di grup-grup WhatsApp dengan foto yang itu, akan menjudge bahwa mereka lah kelompok yang akan mendapat restu untuk memimpin paket pimpinan DPD akan datang. Dan yang penting itu sebetulnya Pak Prabowo mengklarifikasi betul nggak memberikan restu kepada Nah itu dia, makanya di situ yang perlu kita cermati, ya kan, juga barangkali sekaligus kita minta respon. Lewat wawancara ini kita minta respon kepada pilihan terpilih, ya kan, apakah seperti ini sistem ketatanegaraan yang akan dibangun akan langsung seperti itu. Padahal lembaga DPD dan presiden itu sejajar dengan DPR dan MPR menurut Undang-Undang 2002. Nah, jadi saya kira ini perlu klarifikasi, ya kan, supaya tidak membuat suasana perpolitikan kita seperti yang disebutkan tadi semakin nggak karuan, semakin centang perenang, semakin tidak jelas, ya kan. Nah, bagaimana pimpinan DPD yang adalah legislatif dalam teori politika, ya kan,
Jadi eksekutif, legislatif, legislatif kan sejajar. Sejajar. Ya kan? Nah, kenapa kok sekarang ini pimpinan, paket pimpinan, paket seolah-olah paket pimpinan mau akan supaya bermanuver agar supaya ini, tapi merestui kepala pimpinan yang belum definitif. Iya, Bang. Kan kita ingat ya beberapa bulan yang lalu kalau nggak Iya. salah ya, waktu sidang paripurna juga terjadi kisru tuh. Yoris dan kawan-kawan berusaha merebut palu dari Mike Ya. dan Pak Lanyala. Menurut Abang, yang terjadi sekarang ini itu ada kaitannya nggak dengan peristiwa itu? Karena orangnya sama. Menurut saya ini sebenarnya satu rangkaian. Satu rangkaian ya. Satu rangkaian yang tidak bisa pecahkan bahwa ini loh mereka sudah mengibarkan bendera perang. Terhadap Lanyala gitu. Iya, sama Lanyala, Oke. ya kan? Jadi ini kita bisa membaca bahwa satu rangkaian, ya kan? Satu konstruksi, ya kan? Alur ceritanya seperti itu kalau kita lihat sinetronnya. Ya, ini memang permainan yang dimainkan dari mulai dibuat kericuhan pada saat paripurna DPD. Ini menurut saya kelompok yang tidak puas. Jadi internal DPD yang terhadap situasi itu lalu kemudian mencoba bermain, ini kan tidak elok namanya kan. Iya. Menggambarkan situasi perpolitikan dan demokrasi kita malah seperti ini, malah mengundang antipati publik. Bang, kalau orang meminta restu untuk suatu kontestasi, itu kan pasti jelas tujuannya apa, agar dia dimenangkan gitu ya. Kenapa dia mesti meminta restu seperti itu? Apa nggak yakin? Memang nggak yakin ya terhadap Pak Lanyala? Apa karena memang Pak Lanyala itu dia didukung oleh mayoritas anggota DPD terpilih ya? Kalau saya melihat dari dukungan-dukungan suara dari berbagai pihak itu sebetulnya tinggal ketok palu sebetulnya kan gitu loh. Oh, gitu. Yang ketok palu. Nah, kelompok yang tidak puas ini bermanuver. Oh, gitu. Ya bermanuver ya kan untuk mencoba simpati dan mencoba bermain di tikungan, menikung ini namanya kan gitu deh. Padahal jelas dari tata tertib, dari pengkondisian ya kan yang ada di internal DPD itu sudah jelas ya kan bahwa kepemimpinan itu memang didukung rakyat. Artinya begini kan, kalau kemudian kepemimpinan ini didukung rakyat, lalu kemudian ada kelompok-kelompok itu dicurigai ya kan, bisa juga itu oligarki bermain di situ. Iya. Dan bisa jadi mereka yang dilakukan oleh kelompok Yoris ini itu nggak gentleman. Kenapa nggak bertarung secara fair aja? Kenapa harus minta dukungan dari pihak yang justru belum dilantik? Nah, makanya itu tadi saya bilang, ini kan cerminan pemimpin yang tidak percaya diri. Oke. Loh, sama dirinya sendiri nggak percaya bagaimana memimpin orang. Itu dia, gitu loh. Ya kan? Kalau seandainya gitu, Prabowo ternyata memang benar-benar membelikan restu, menurut Abang gimana? Ya, menurut saya juga salah. Salahnya kenapa? Salah. Loh, dia kan sebagai baru Menteri Pertahanan. Betul. Jadi, saya kira memang perlu klarifikasi, ya kan, supaya tidak membuat bingung. Kan gitu dia. Artinya begini kan, ya membantah bahwa kelompok Yoris, Tamsil dan Latu Hemas dan Sultan Najamuddin itu kelompok yang salah, keliru datang minta restu untuk menjadi pimpinan DPD, itu salah. Jadi itu harus ada bantahan atau klarifikasi dari Pak Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan hari ini kan masih sebagai Menteri Pertahanan. Ya, Bang, kan memang Lanyala itu sudah merespon dengan membuat sebuah tulisan. Di situ di judulnya itu antara tertulis telah kritis atas pertemuan itu. Menurut Abang, apa yang dilakukan Pak Lanyala dan kawan-kawan itu udah cukup hanya sampai di situ, atau sebetulnya mesti harus melakukan yang lain? Karena pasti kan Pak Lanyala juga ingin memimpin lagi kan? Ya, artinya begini kan, kalau selama kita lihat rekor selama 5 tahun memimpin DPD, senator kita bagus-bagus saja kan itu dia. Artinya dari tulisan-tulisan dan kunjungan-kunjungan, kemudian respon-respon terhadap persoalan di kebangsaan di negeri ini, menurut saya berhasil, sukses lah. Ya kan? Nah, tetapi memang ada kelompok-kelompok yang juga di internal DPD itu mereka tidak senang, itu loh, tidak senang. Nah, jadi bermanuver seperti itu. Dan saya kira memang yang ditulis ketua itu, Lanyala itu dalam tulisan telah kritis itu, memang itu harus menjadi pengetahuan, harus viral di kalangan. Untuk viral supaya apa? Supaya masyarakat juga tahu bahwa ya kalau kita mau bilang, boleh kita menyebut bahwa ini kan mereka ini kan petualang. Oh, oke. Kelompok yang seperti itu petualang. Karena selama ini kan nggak jelas itu. Yeah. Sekarang kita mau tanya apa prestasi mereka yang paket pimpinan apa coba selama ini? Selama 5 tahun menjadi senator, apa yang sudah berbuat? Itu masalahnya kan nggak ada. Ya kan, Bang, saya tertarik. Abang tadi menyebut-nyebut oligarki. Ya.
Di mana Bang peranan oligarki di balik kelompok Roy Yoris ini? Jadi begini kan, kalau saya dalam kacamata bacaan saya, oligarki itu dengan politik liberal sekarang ini, dengan amandemen pada 2002 ini kan, uang itu hepeng, ya kan, uang itu kata orang Batang, hepeng, uang itu bisa membeli apa saja. Iya. Money can buying everything. Yes. Nah, kalau money can buy everything itu ya bisa saja. Ya kan, membeli paket-paket tadi itu supaya nanti ke depan itu mereka ini bisa dijadikan sebagai alat. Nah, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Artinya Kan? ada rencana oligarki menguasai DPD juga. Bisa. Oke. Karena begini kan, kalau merujuk pada pernyataan Bambang Susatyo sebagai ketua MPR, membeli seperti itu sudah satu T. Oh iya. Jadi dengan itu ya bisa jadi dong oligarki menggelontorkan uang ke mereka, bisa jadi. Jangan supaya Lanyala terpilih, supaya gerakan kembali sebab ini adalah mentah, boncos, ya kan? Gugur, ya apa itu? Kalau orang perempuan itu apa, guguran? Bang, yang menarik gini, kan jelas Prabowo itu misi partainya adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Sementara orang-orang ini kan tadi seperti Abang bilang ingin melanggengkan 2002 gitu ya, Undang-Undang Dasar 2002. Apakah orang-orang ini nggak salah ya dengan mendatangi Prabowo? Atau sebetulnya mereka tahu bahwa Prabowo itu sebetulnya nggak akan kembali ke Undang-Undang Dasar 45? Nah, kalau Prabowo itu kan militer ya. Militer itu kan sabta mangga supaya prajurit. Bahkan dalam statement yang belakangan kemarin juga sempat diulas oleh saya itu ingin mati bersama rakyat, menegakkan keadilan. Kan itu masalahnya kan. Jadi artinya kecintaan dia kepada to love this nation, mencintai bangsa ini sangat tinggi, gitu loh, ya kan. Jadi kalau kemudian mencantumkan anggaran dasar ADRT-nya Gerindra dalam persoalan gerakan ke-45 itu sudah tepat. Kenapa? Menurut saya bahwa ini sangat tidak perlu didukung. Karena apa? Setelah amandemen 2002 yang melahirkan undang-undang sekarang ini, itu kan hancur-hancuran kita ini. Amandemen Undang-Undang Dasar 45. Iya, artinya 2002. Yang melahirkan Undang-Undang 2002. 2002. Amandemen yang melahirkan 2002 ini kan sudah bukan lagi negara proklamasi 45. Betul, negara liberal. Negara liberal, ya kan? Nah, itulah yang menjadi biang. Jadi negara liberal itu cirinya apa? Uang menjadi segala-galanya. Iya, betul. Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah keuangan yang Maha Kuasa. Iya. Itu. Ya, teman-teman semua, memang Prabowo itu harus memberikan klarifikasi ya, karena sejak foto-foto itu beredar di WhatsApp itu sampai sekarang itu juga nggak ada media yang memberitakan. Sampai tadi pagi lah minimalnya nggak ada yang memberitakan, sehingga menjadi pertanyaan, benarkah pertemuan itu dan benarkah Prabowo memberikan restu kepada Yoris dan kawan-kawan? Menurut saya sih, kalau memang nanti Prabowo merestui, memberi jalan kepada kelompok ini ya untuk menjadi ketua DPD RI periode 2024-2029, ini akan menjadi sebuah presiden buruk ya. Karena bagaimana mungkin presiden yang belum dilantik masih berstatus Menteri Pertahanan mengintervensi lembaga negara gitu ya. Dan bisa jadi Prabowo akan dihujat satu negara ya. Ya, jadi begini kan. Begini ya, artinya bahwa saya melihat antara Lanyala Mataliti dan Prabowo itu dalam isu kepada itu sudah sejalan, sepaket ya. Jadi kalau ada paket lain itu boncos. Harapan Bapak deh terhadap Pak Prabowo atau kepada Pak Yoris Rawea dan kawan-kawan. Jadi saya harap kepada terutama Bung Yoris dan Bung Tamsil dan Ibu Ratu Kemer itu yang saya kenal, ya kan, saya kenal teman-teman saya juga, stop lah bermanuver seperti itu, ya kan. Karena bagaimanapun itu langkah-langkah yang tidak elok di dalam menata demokrasi kita yang sudah mulai itu. Jadi budaya restu-restu itu bukan budaya demokrasi namanya kan gitu. Jadi top satu. Yang kedua, saya minta juga Pak Prabowo Subianto, ya kan, ayahnya Profesor itu adalah guru ekonomi saya. Ya, saya berpikir harus punya satu ketegasan. Kalau mereka dibiarkan sampai seolah-olah direstui, ini kan menjadi batu sandungan, menjadi ganjalan untuk kepemimpinan 5 tahun ke depan. Karena apa? Rakyat ini menghendaki kembali itu tanpa kompromi. Betul. Kalau apa proklamasi itu Agustus 45 dengan Undang-Undang 45 asli 18 Agustus ini satu, menurut saya itu adalah dua muka dari sama tokoh ini. Tapi saya terpisahkan. Dia itu dipisahkan ya, sekalian terjadi seperti ini. Betul. Itu loh. Itu. Ya, teman-teman. Dan sekali lagi sebagai closing statement saya berharap
agar supaya mereka diberi petunjuk ya kan kelompok itu oleh kuasa supaya jangan selampangan dalam membuat keruh politik nasional. Iya. Ya teman-teman, kita ini memang isu yang sangat menarik. Kita akan menunggu tanggal 1 Oktober nanti apakah kelompoknya Pak Yoris Raweya yang akan terpilih atau kelompoknya Pak Lanyala. Kalau misalnya kelompok Yoris yang menang, bisa diduga memang itu atas restu Pak Prabowo ya. Meskipun tapi bisa juga tidak, bisa juga ada tekanan oleh oligarki tadi itu. Bisa jadi. Prabowo tidak menghendaki, tapi ada oligarki yang bermain, ya kan. Jadi tolong saja Kepala Ketua yang sekarang masih pimpin Pak Bung Lanyala Mataliti, tolong mewaspadai betul mereka ini kan gitu ya. Kalau nggak ada cerita itu, mereka ini kan tidak setuju dengan gerakan kembali ke Parlemen. Iya, memang yang paling terpenting di sini adalah Pak Prabowo itu segera melakukan klarifikasi, menjelaskan apakah benar memberikan restu atau hanya klaim hanya sekedar basa-basi, klaim semata. Ya. Kalau klaim semata itu basa-basi kan? Iya. Pak Muslim, terima kasih. Ya, oke, terima kasih Bung Maman. Ya, teman-teman, demikianlah bincang-bincang saya menarik dengan Bapak Muslim Arbi. Kita bertemu lagi pada podcast yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.